Maksimalkan profit dalam menghadapi pola head dan shoulder dan inverse head dan shoulder. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya pola head dan shoulder inverse merupakan pola reversal yang biasanya terbentuk di akhir sebuah tren. Konfirmasi pola head and shoulder inverse terletak pada area neckline. Jika neckline telah berhasil ditembus oleh pergerakan harga, pola tersebut dapat dikatakan confirmed. Target dari pola tersebut adalah setinggi jarak antara ujung kepala head hingga neckline secara vertikal. Secara umum ada dua buah strategi yang dapat digunakan bila mana pola head dan shoulder inverse terbentuk. Di antaranya adalah strategi antisipatif, strategi reaktif. Mari kita bahas satu-satu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing strategi tersebut. Strategi antisipatif. Kelebihan dari strategi antisipatif antara lain, karena strategi antisipatif terkenal dengan keagresifannya, maka dalam penerapan pola ini kita akan sangat jarang sekali tertinggal momen penempatan stop loss dan relatif lebih dekat. Dari sisi target, penerapan strategi antisipatif memiliki target yang lebih variatif dari strategi lainnya karena kita dapat menempatkan target pada konfirmasi pola atau target pola sesungguhnya. Kekurangan dari strategi antisipatif antara lain, karena sifat dari strategi antisipatif dapat dikatakan agresif, sehingga peluang untuk terkecoh oleh false signal sangat tinggi dan berujung pada stop loss sebagai akibat dari sinyal yang belum terkonfirmasi secara menyeluruh. Berikut ini adalah ilustrasi dari strategi antisipatif. Ilustrasi di atas adalah salah satu strategi antisipatif yang mengambil momen entry pada saat harga masih berpotensi membentuk pola head dan shoulder, bukan pada saat konfirmasi pola tersebut. Di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa jarak antara level entry dan stop loss menjadi lebih pendek. Selain itu, penempatan target untuk strategi antisipatif terlihat lebih variatif karena kita dapat menempatkan target lebih variatif. Selanjutnya mari bahas mengenai strategi reaktif. Strategi reaktif. Kelebihan dari strategi reaktif antara lain, dalam strategi reaktif momen entry terbuka ketika pola sudah terkonfirmasi, sehingga kemungkinan terjebak oleh false signal lebih kecil jika dibandingkan dengan strategi antisipatif. Sinyal entry dan momen entry lebih valid dibandingkan dengan strategi sebelumnya, karena menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Kekurangan dari strategi reaktif antara lain, seringkali tertinggal momen, terutama pada saat pasar sedang dalam volatilitas tinggi. Jarak stop loss yang otomatis melebar jika dibandingkan dengan strategi sebelumnya karena menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Berikut ini adalah ilustrasi penerapan dari strategi reaktif. Dari ilustrasi di atas, kita bias melihat bahwa penerapan strategi reaktif pada dasarnya menunggu pola terkonfirmasi terlebih dahulu sehingga secara otomatis jarak stop loss untuk strategi ini melebar jika dibandingkan dengan pola antisipatif. Di sisi lain, keunggulan dari strategi ini adalah validasi sinyal yang lebih baik dibandingkan strategi sebelumnya sehingga meskipun jarak resiko melebar namun peluangnya cukup besar dalam mendulang profit. Strategi-strategi di atas adalah salah satu contoh dari sekian banyak strategi yang berkembang di kalangan trader dan maksud dari tulisan ini semata-mata hanya untuk memberikan pengetahuan tentang strategi dalam menghadapi sebuah pola pergerakan harga. Tidak ada niat sedikit pun untuk membanding-bandingkan karena pada dasarnya setiap strategi trading memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing.